Ingin swarga ilaman abak. Apa yang mlebu swarga kecuali gak gelem. Iya kan? Iya kan? Begitu. Gampang. Sama saja dengan kita mau merasakan keindahan di sebuah taman. Tapi tidak ada kekasih kita di situ. Buat apa taman seindah? Bakar aja ya. Kira-kira begitu ya. Mungkin wis seneng. Janjian durung ketemu seneng dhisik wis. Durung ketemu ambek pacare, ambek kekasih seneng dhisik ati bunga. Begitu sampai di tempat yang dijanjikan pacarnya dibawa orang. Ya apa gunanya taman seindah, surga seindah itu apa gunanya begitu? Tetapi ketika kekasih kita mau menyambut, mau menerima cinta itu, jangankan di tempat yang indah, yang cedek kakus itu ya tadi tempat yang sedemikian panasnya jalan kaki dari kampus Ibrahim sampai ke pasar Gendeng gak kerosok adem padahal panas karena di sepanjang jalan bercanda diguso ya kira-kira itu jadi tujuan kita gitu. Bukan surga dan neraka. Tujuan kita itu jadi manusia yang baik di dalam sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan. Kira-kira begitu Pak To. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Saya kula teng andhap mergane kersane harmoni. Wonten paume umate wonten yaine. Iki lak sejajar mboten harmoni, bendikan. Niki wau kula mirengaken sangat pas diwacane prolog. Itu kula nyimak wonten napa konstruksi bagaimana manusia antara untuk harmoni dengan antara pikirannya, pengetahuannya dengan tingkah lakunya, tindak tanduk di masyarakat di kehidupannya. Contoh tadi kan Nabi kan yo cedek banget timbangane aku karo Gusti Allah yo cedek Nabi karo Gusti Allah. Ning isih ana kejadian di hidupnya yang belum harmoni. Bagi saya adalah pelajaran yang sangat penting sekali ketika kita di sini melingkar dengan pengetahuan yang saya rasa panjenengan sing dhuwur iki pengetahuannya luar biasa, saged jegagaan guyu Gusti Allah wau. Wis guyu sengsarane wong, guyu pintere wong, guyu sembarang barang, guyu jegagaan barang. Nah, niku dirasa teng ana wau Tuhan berada pada diri orang-orang miskin. Nah, sing sugih keduman napa? Ya itu dia. Saya di rumah sakit tanya sama orang-orang gila, gimana kabarmu? Sehat, padahal masih gila. Saya khawatir yang aku miskin ini sebenarnya malah sangat kaya raya. Jok-jok ngaku-ngaku. Dan saya tadi, ya aku butuh penjelasan yang dimaksud kaya dan yang dimaksud miskin, maksudnya secara materi, atau keilmuan atau ngrumangsani awake iki kere secara pengetahuan atau yang lainnya. Terus pemeneh mesti lali sawi ya. Aku isi lah gak takut dari wong pinter aku ditangklet aku. Lah niki sedaya pun pinter. Wong tirase ya sinten kula dereng kenal. Kenalan Yai kula Cimeng. Nggih, arek desa kula. Miskin tenanan saestu, marat rokok ngono ditukokne Mas Arif, rene digonceng. Melarat apa kurang melarat kan ndi ngono. Nonton bahagia kabeh. Untung sing sorokan soal bukan. Tirase Bob kemelaratan bukan pada uang. Dengkulmu tak tuku 500 juta lah enggak? Dengkulmu lur-lur nih, enggak boleh. Berarti kamu sugih, punya investasi 500 juta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ini saya ada istilah istiqomah itu sebenarnya
Kalau istiqomah itu sudah umum. Yang belum umum itu istri koma. Istri koma. Jadi kita harus melihat pengertian, kalau menurut saya pengertian kaya itu, kaya dan miskin. Jadi fakir itu kan menunjukkan bahwa kita gelasnya kosong, lalu kemudian diisi, katanya Kang Dayat tadi, bahwa kalau gelasnya kosong maka akan diisi. Tapi kalau gelasnya penuh ya kalau diisi kan lobet, keluar. Jadi al-ghani itu sebenarnya tidak butuh kaya. Kalau kita masih butuh itu masih belum kaya. Makhluk itu fitrahnya membutuhkan pasti, karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Maka ketika makhluk itu harus miskin, maka di situ ada Tuhan. Dia menyadari kemakhlukannya, bahwa dia pada hakikatnya adalah makhluk, bukan kholik. Dia butuh, pasti butuh. Kita butuh, saya butuh sampean, sampean butuh saya. Saya butuh Anda butuh. Kita semua saling membutuhkan. Ini kan yang katanya harmoni. Jadi kenapa harus fakir? Karena fakir itu bentuk kesadaran kita bahwa kita itu makhluk, butuh, pasti membutuhkan sesuatu dan pasti tidak bisa berdiri sendiri. Sementara yang kaya itu hanya Tuhan, Al-Ghani. Tetapi pengertian kaya di dalam bahasa Indonesia tentu berbeda. Ada orang yang kaya disebut kaya karena banyak hartanya, karena banyak uangnya dan seterusnya, karena statusnya terhormat. Kemudian Tuhan ngomong, aku tidak melihat itu. Aku melihat yang dulu ila kulubikum. Aku melihat kepada hatimu. Ketika yang dilihat adalah kulub, hatinya, itu yang dimaksud adalah sampai di mana kesadaran kemakhlukan terhadap dirimu sendiri. Makhluk itu fakir. Kesadaran inilah yang membuat kita tidak merasa sebagai Tuhan. Kalau kita tidak merasa sebagai Tuhan, berarti kemudian kita tidak merasa sebagai ini, tidak merasa sebagai itu. Sehingga kemudian di situ ada Tuhan. Kira-kira ada nilai ketuhanan, ada nilai ketuhanan. Kira-kira itu. Jadi al-ghani itu adalah sesuatu yang tidak membutuhkan. Selama kita masih butuh, gitu. Ya seperti saya butuh penonton, ya saya butuh pembaca, itu masih fakir. Tetapi kita seringkali tidak menyadari kefakiran itu. Guru butuh murid, gitu. Ya, kiai butuh santri, pasti itu kebutuhan ini. Tapi kemudian kita tidak menyadari seorang guru butuh kepada murid, orang kaya butuh kepada orang miskin. Tetapi dia tidak menyadari kebutuhannya itu, sehingga dia menindas orang-orang yang miskin. Maka dia tidak sampai pada kesadaran kemanusiaan. Maka tidak ada Tuhan di situ. Gitu. Tuhan ini kan hanya kata, ya, kalimat, ungkapan, kata, sehingga kita tidak gerampiang. Kalau Anda menyebut hati itu di sini, ya bukan berarti terus hati itu posisinya di ini dada kan. Posisinya bukan di sini, tidak. Biar enggak hati nyekel tembok kan enggak mungkin. Ya kira-kira begitu. Jadi mempermudah pemahaman kita. Jadi nilai sifat-sifat Tuhan itulah yang saya rasa sangat penting. Kita harus meniru atau menteladani sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Rasul itu. Tetapi rumangsa lek awakmu duduk Rasul, awakmu duduk Tuhan. Kita adalah makhluk yang fakir. Kira-kira itu Cak Cemeng. Jadi kemudian yang dimaksud kaya dan miskin itu kan dilihat konteksnya. Kalau konteksnya sosial dan ekonomi ya sudah jelas definisinya sudah pasti. Tetapi orang yang kaya secara ekonomi kemudian hatinya tidak merasa fakir, ya itu orang yang akan menindas, memanfaatkan sesamanya, memperalat orang lain, menipu orang lain, memperalat untuk kepentingan dirinya. Dia tidak sadar bahwa dia membutuhkan, dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, di situ kan tidak ada nilai ketuhanan. Saya rasa itu. Nah, kemudian mengenai ajaran agama tadi dikatakan sama Kang Dayat tadi, itu ada orang sakit nggak berangkat akhirnya kena tsunami. Jangan-jangan yang berangkat itu juga diberangkatkan sama Tuhan biar mati kemudian masukkan surga, kira-kira begitu ya.
Jadi kan tidak bisa diduga Tuhan itu ternyata kan begitu. Jadi perspektif pribadi ya, perspektif privat ya. Aku berdasarkan prasangka hambaku. Itu. Jadi karena Tuhan berdasarkan prasangka hambanya, maka prasangka kita kepada alam ini kalau kita katakan ya bagi itu pada sejarah atau kepada apa namanya peristiwa sehari-hari, disitulah eksistensi kita di situ. Jadi agama kan ke dalam ya, tidak keluar ya. Agama iman itu ke dalam, yang keluar itu adalah manusianya, itu yang ke dalam. Jadi kalau di Al-Quran dikatakan sesungguhnya orang munafik itu bla bla bla, itu ojo nolenang tonggone, coba nolenang ojo aku ya gitu. Kira-kira begitu ya. Begitu kira-kira Cak Cimeng. Jadi orang kaya itu bukan berarti terus tidak ketiban Tuhan, bukan. Orang yang kaya itu adalah orang yang tidak butuh. Kalau sampean sudah tidak butuh segala sesuatu, kaya sudah, nikmat itu, enak gitu. Tidak butuh istri misalkan, itu nikmat. Misalkan itu sudah, itu lebih kaya daripada orang yang butuh istri, kan tersiksa dia. Jadi sehingga menjadi istri koma ya, kira-kira. Saya mau meng-closing statement secara istri koma ya, bahwa jadi Jalaluddin Rumi itu pernah bercerita ada orang datang ke mengetuk rumah Tuhan gitu. Jadi dikisahkan diketuk rumah Tuhan itu, assalamualaikum. Lalu dari dalam menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku. Karena dari dalam kemudian menjawab, kembalilah kamu pulang. Diusir seorang hamba. Pergilah hamba itu. Sampai bertahun-tahun kemudian dia kembali lagi ke pintu rumah Tuhan. Ini kan metafora puisinya Jalaluddin Rumi. Assalamualaikum. Dari dalam itu dijawab oleh Tuhan, waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku adalah kamu. Maka masuklah kamu ke dalam. Jadi lek wis omah iku kaya omahe dhewe ya kan. Ya mangan-mangan ngono, mari mangan kok ora ono. Kira-kira begitu ya. Lah, gitu. Jadi kedekatan dengan Tuhan sekali lagi adalah kedekatan privat kita. Ada seorang Tionghoa itu, dia itu seorang pembantu, orangnya kurus. Tidak pernah punya istri sampai umurnya sudah tua, tidak punya istri, hidupnya jomblo sendirian. Dia bekerja di sebuah toko, orang Tionghoa. Jadi dia tidak pernah ke gereja. Setiap lewat gereja itu dia selalu menyapa pintu gereja itu, berhenti di pintu gereja sebelum berangkat ke pasar, dia berhenti di depan pintu gereja itu. Tuhan, ini oek, setiap hari. Begitu lewat depan pintu gereja dia berhenti, Tuhan ini oek, oek tidak bisa ke gereja, cuma nyapa saja. Hingga pada suatu hari orang Tionghoa ini sakit parah sampai mengalami koma. Di dalam mimpinya Tuhan datang, Akong ini oek Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.